Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah Media Pemersatu Bangsa. Senang sekali saya kali ini Widya Pondulele akan menemani Anda semua dalam program Bicara Langsung yang mana pada 60 menit ke depan kita akan berdialog seputar tugas dan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang sering kita dengar dengan BPSK. Dan pemirsa, memang pesatnya perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Di satu sisi sebenarnya hal ini sangat menguntungkan karena masyarakat jadi memiliki begitu banyak pilihan dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tetapi pemirsa, di sisi lain masih ada penyedia barang dan jasa yang menjadikan konsumen sebagai objek untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang merugikan. Nah, untuk itu pemirsa, dalam mengatasi hal tersebut tentu saja ini membutuhkan peran dari pihak-pihak terkait. Dan di studio kami pada malam hari ini kami telah mengundang dua orang narasumber yang tentu saja dapat menjawab segala persoalan ini. Beliau yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard Arnaldo SE MSA. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, makasih Mbak Widya. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Wakil Ketua BPSK Kota Palu, yaitu Bapak Salman Hadianto SH MH MED. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, memang kita ketahui bahwa dalam interaksi perekonomian saat ini, setiap konsumen ini berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman dan sesuai dengan kegunaannya, Pak. Tetapi tidak jarang saat ini masih terdapat ketidakpuasan antara konsumen dengan para penyedia barang dan jasa. Nah, sehingga memang masyarakat ini seringkali merasa dirugikan oleh beberapa penyedia jasa yang mungkin tidak begitu memperhatikan hak-hak konsumennya. Sayangnya pemirsa, memang masyarakat kita juga masih belum sadar terhadap hak-hak yang mereka miliki selama ini. Sehingga Bapak, mungkin kita akan berdialog lebih dulu ke Pak Kadis, boleh Pak? Boleh. Pak, kita ingin mengetahui sebenarnya, kami ingin bertanya kepada Pak Kadis, apakah saat ini memang sudah ada upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap hak-hak konsumen, khususnya melalui dinas yang Bapak pimpin, Pak? Makasih Mbak Widya. Sebelumnya selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Bilang Bicara Langsung. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ada peran OPD dalam hal ini pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sekedar memberikan informasi juga, sekalian mempromosikan juga bahwa kami tahun 2021 ini telah terbentuk OPD UPT Perlindungan dan Pengawasan Konsumen. Itu berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya para rekan-rekan BPSK, LPKSM atau YLKI sekarang mungkin lebih dikenal itu dinaungi atau dikelola atau dikoordinir oleh salah satu UPT kami ya, yang sebelumnya itu hanya ditangani oleh level kepala seksi eselon 4. Jadi sekarang agak lebih dinaikkan sedikit levelnya ke UPT sehingga jangkauannya itu bisa lebih lebih kuat lagi kepada pelayanan kepada perlindungan dan pengawasan konsumen. Jadi itu peran kami, salah satunya pembentukan UPT yang baru ya, kemudian ya tentunya mengkoordinir teman-teman di BPSK Kota Palu, Toli-Toli dan Donggala untuk bagaimana mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Kira-kira demikian. Baik Pak, berbicara soal UPT yang baru saja terbentuk tadi Pak, boleh kami tahu apakah memang UPT ini sudah mulai diluncurkan di tahun 2021 dan
hingga saat ini di bulan Agustus, apakah ada perubahan yang cukup signifikan terhadap pelayanan dan perlindungan hak-hak konsumsi, Pak, dengan terbentuknya UPT iya. tersebut? Kalau untuk dampak langsungnya mungkin belum ya, maksudnya artinya semua masih terfokus atau terbebani pada teman-teman di BPSK. Kita ini kan baru dibentuk UPT-nya yang baru. Kami hanya mengkoordinir. Tadi levelnya di eselon 4, sekarang sudah di UPT eselon 3B, kemudian ada seksi-seksinya, ya, sehingga lebih lebih kuat dan lebih punya punya daya dorong lah dalam hal perlindungan dan pengawasan konsumen. Ya, jadi tetap ujung tombaknya itu ada pada teman-teman di BPSK. Kami hanya sekedar mensupport, artinya kami juga bisa memberikan permohonan untuk melakukan bantuan hibah kepada teman-teman di BPSK. Baik Pak, ini hal yang sangat menarik dan mungkin belum banyak masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah yang mengetahui soal informasi ini, Pak. Kita coba bertanya kepada Bapak Salman Hadianto, Pak. Mohon izin, kami ingin bertanya, Pak, bolehkah dijelaskan apa sebenarnya BPSK ini dan bagaimana maksud serta tujuan dari pendirian BPSK sendiri? Mungkin belum banyak warga yang mengetahui apa sebenarnya tujuan dibentuknya BPSK. Ya, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para pemirsa TVRI. Kalau yang ditanyakan apa tugas dan fungsi BPSK serta apakah yang dimaksud dengan BPSK, maka mungkin perlu kami sampaikan lebih awal bahwa ini dimulai dulu dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 atau yang disingkat dengan UUPK. UUPK ini mengakomodir ada 3 badan atau 3 lembaga yang wajib dibentuk. Yang pertama adalah BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ada LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, tugas fungsi badan ini tentu berbeda-beda. Untuk BPKN itu dibentuk oleh pemerintah, BPSK juga dibentuk oleh pemerintah. Kemudian untuk LPKSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang khusus bergerak di bidang perlindungan konsumen. Nah, tugas fungsi khusus untuk BPSK itu ada 3 menurut undang-undang. Yang pertama adalah menerima dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Yang kedua, menetapkan beberapa peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi. Dan yang ketiga adalah salah satu tugas kami mengawasi pelaksanaan pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi untuk kesempatan ini yang dimaksud dengan produsen, pedagang, dan lain sebagainya itu disimpulkan dalam Undang-Undang Konsumen disebut dengan pelaku usaha. Jadi hanya ada 2 pihak, pelaku usaha dan konsumen. Konsumen juga ada 2, ada konsumen antara dan konsumen akhir. Nah, yang dilindungi dalam undang-undang ini hanya konsumen akhir. Jadi konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk dikonsumsi, dipakai, tidak untuk diperdagangkan kembali. Demikian, Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Kita sedikit berbicara lebih dalam, Pak, soal BPSK wilayah Kota Palu. Nah, kami ingin bertanya, Pak, sudah berapa lama sebenarnya BPSK Palu ini didirikan? Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa di Sulawesi Tengah itu ada 3 BPSK yang sudah terbentuk, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Toli-Toli, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Donggala, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palu yang disingkat dengan BPSK. Untuk BPSK Palu, Toli-Toli, dan Donggala, periode pertama sudah dibentuk sejak tahun 2012. Waktu itu masih menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 dan nomor 30 sekian yang mengatur tentang pendirian BPSK di daerah tingkat 2. Koordinasinya masih di bawah pemerintahan daerah tingkat 2, di bawah pemerintahan kota kabupaten dan dinas kota kabupaten. Namun untuk selanjutnya ditangani oleh pemerintah daerah provinsi. Demikian, Pak. Baik, pemirsa, kami akan undur diri sejenak. Kami akan
rehat dulu untuk azan maghrib. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sulawesi Tengah karena setelah ini masih akan begitu banyak pembicaraan yang kita lakukan bersama kedua narasumber. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan dan masih di program Bicara Langsung dan masih berada dalam tema yang sama dan narasumber yang sama tentunya. Di mana tema kita pada hari ini adalah tugas dan fungsi dari BPSK dan hari ini mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung kami memiliki dua narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Perindakop Provinsi Bapak Richard Arnaldo SMSA dan Bapak Wakil Ketua BPSK Kota Palu Bapak Salman Hadianto. Baik Bapak, tadi kita sudah berdialog seputar secara umum, apa sih sebenarnya BPSK, kemudian bagaimana BPSK sudah hadir di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kadis, ini sebenarnya BPSK ini sudah terbentuk di berapa daerah, Pak? Jadi kalau sekarang yang sampai saat ini, yang sudah terbentuk itu Kota Palu, BPSK Kota Palu, BPSK Kabupaten Toli-Toli, dan BPSK Kabupaten Donggala. Kalau untuk khusus Kota Palu, itu sudah 2 periode kepengurusan, artinya sudah senior lah, sudah berapa? Cukup lama sudah ya, Pak, lama, ya? sudah lama, dari 2012. Nah, kami ingin bertanya Pak, memang apakah idealnya BPSK ini harus didirikan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah atau memang hanya di daerah-daerah tertentu yang kira-kira membutuhkan seperti itu Pak? Yang namanya konsumen kan ada di semua lapisan masyarakat. Jadi kalau menurut saya sih seharusnya ada di seluruh kabupaten. Dan sekarang sesuai Permendak 72 2020, kewenangan itu ada di kami di provinsi untuk pembinaan dan sebagainya. Jadi kalau saya karena saya skupnya ada di provinsi, saya berharap teman-teman para penggiat perlindungan konsumen dan pengawasan konsumen ini segera mengusulkan atau merencanakan untuk pembuatan BPSK di seluruh kabupaten. Artinya kita berharap jadi sisa 10 lagi gitu. Baik. Sisa 10 lagi, baik Pak. Ini memang sebuah kerja yang bisa dibilang harus ekstra keras ya Pak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga. Betul. Kami ingin bertanya ke Bapak Salman Hadianto Pak. Sebenarnya BPSK Kota Palu ini sudah cukup lama Pak, kalau disebutkan oleh Pak Kadis tadi sudah terbentuk cukup lama maksud kami. Ini sejak tahun berapa ya Pak? Karena mungkin belum banyak yang tahu. Ya, sesuai surat keputusan Menteri Perdagangan Perindustrian kala itu, BPSK Kota Palu dibentuk di tahun 2012. Jadi pembentukan BPSK itu lewat dua tahapan. Badannya BPSK-nya di SK-kan lewat keputusan Presiden, BPSK-nya ya. Keanggotaannya diangkat dengan keputusan Menteri Perdagangan. Jadi ada dua status hukum yang melekatinya. Nah, untuk saat ini menurut data yang kami terima sudah hampir seluruh Indonesia BPSK berdiri, meskipun tidak semuanya bisa aktif sesuai yang diharapkan. Baik Bapak, sepertinya sudah ada narasumber yang ingin bergabung bersama kita di Bicara Langsung pada malam hari ini, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung boleh menghubungi kami melalui line telepon 0451 452 414 dan 0812 432 43522. Baik, Bapak, kami juga dibekali hari ini dengan beberapa dokumentasi yang dimiliki oleh BPSK dan Dinas Perindustrian, Bapak. Boleh mungkin ditampilkan? Boleh, silakan. Nah,
ini fotonya sangat menarik Pak. Ini sepertinya lagi ada agenda yang cukup besar dalam dokumentasi ini. Ini saya pelantikan Pak Kadis. Pelantikan kedua, periode kedua, periode ke BPSK Kota Palu. Baik, Ya, baik. Kebetulan yang melantik saat itu dilangsung oleh Bapak Wakil Gubernur Baik. di ruangannya beliau. Itu kalau nggak salah beliau juga baru saja belum lama menjadi wakil gubernur kalau tidak salah beliau. Kalau foto yang ini Bapak boleh tolong dijelaskan ini dalam rangka apa ya Pak? Kepala Sekretariat. Oh, ini pelantikan Kepala Sekretariat. Oh iya. Berarti ada sekretariat di Ya, BPSK. jadi BPSK ini seperti Pak Salman bilang, organisasinya, lembaganya dibentuk oleh Presiden. Nampaknya ini lagi ini ya Nah, Pak, ini salah satu bentuk advokasi Iya. terhadap kasus-kasus Iya. pelanggaran hak konsumen ya Pak? Iya, betul. Ya. Ini juga merupakan bagian dari proses Penyelesaian penyelesaian sengketa. Ya, Baik. Kegiatannya BPSK. Kegiatan dari BPSK. Ini untuk wilayah Kota Palu Pak atau mungkin dari daerah mana mungkin? Kota Palu. Kota Palu yang Nah ini salah satu banner yang menunjukkan ya ini visi publikasi misi ya Pak, publikasi ya. promosi terkait dengan Artinya BPSK. memang BPSK ini Pak benar-benar sudah hadir di tengah masyarakat Iya. ya Pak. Baik, ini kan nampaknya kita sudah punya penelpon Pak. Oke. Baik. Ya, kita akan menerima telepon langsung dari pemirsa yang ada di rumah. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dengan Pak Iksan, Bu, di Tondo. Baik, dengan Pak Iksan di Tondo. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak langsung kepada narasumber kami? Iya, Pak. Ini yang ingin saya tanyakan. Secara signifikan, sengketa apa yang dimaksud ini? Karena selama ini kan kita masih awam, belum mengetahui persis apa tugas-tugas daripada BPSK ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara signifikan cara kerjanya bagaimana, kemudian penyelesaian sengketa apa saja yang mungkin sudah tertangani selama ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Nah, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya jenis-jenis sengketa seperti apa yang diselesaikan dalam BPSK ini, Bapak? Mohon boleh dijelaskan mungkin oleh Pak Salman. Jadi untuk permasalahan konsumen itu ada dua, ada permasalahan konsumen dan ada penyelesaian sengketa konsumen. Untuk permasalahan konsumen dia masih di batas mediasi biasa. Inilah tugas dari LPKSM. Jadi ketika ada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka LPKSM ini berusaha untuk memediasi. Jika YLKI, kalau salah satu LPKSM adalah YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen. Ya. Kalau mediasi ini tidak berhasil, maka mediasi ini bisa dibawa ke BPSK yang tugasnya, fungsinya adalah menyelesaikan sengketa konsumen. Nah, di BPSK sendiri kami punya 3 cara menyelesaikan masalah atau menyelesaikan sengketa. Ada secara konsiliasi, mediasi biasa, ada secara mediasi, juga mediasi biasa, mempertemukan pelaku usaha dan konsumen, dan ada tahap arbitrase. Arbitrase ini sudah sama seperti sidang peradilan umum yang punya majelis, punya panitera dan sebagainya, dan keputusan hukumnya juga final dan mengikat. Baik Itu Bapak, artinya tadi di salah satu foto yang ditampilkan itu adalah salah satu proses dari penyelesaian sengketa. Betul. Kalau boleh kami tahu Pak, di foto tadi itu merupakan tahap yang mana Pak? Apakah di mediasi atau sudah di tahap arbitrase kah foto yang ditampilkan tadi? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai hari ini rata-rata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kota Palu sebatas mediasi. Jadi kalau tadi foto-foto yang ditampilkan itu lebih banyak ke tahapan mediasi. Baik. Ya, ada juga gambar untuk tahap sidang arbitrase, mungkin belum sempat ditampilkan. Ya. Tapi sejak 2012 kasus arbitrase kita baru 4
jenis kasus. Ada 4 kasus yang Arbitrase sudah ya, tipe diselesaikan arbitrase. secara arbitrase. Pak. Betul. Selebihnya mediasi. Selebihnya mediasi. Betul. Yang ingin kami ketahui Pak, kalau misalkan memang proses tersebut tidak bisa diselesaikan melalui tahapan mediasi, maka kita langsung masuk ke arbitrase Pak, atau ada tahap sebelumnya lagi Pak? Betul, pertanyaannya bagus sekali. Jadi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK itu sekali lagi tadi ada konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Baik. 3 tahap ini bukan tahap berjenjang atau tidak bertahap ya, tapi ini adalah pilihan. Pilihan. Jadi kalau konsumen dan pelaku usaha sepakat memilih konsiliasi, maka diselesaikan secara konsiliasi. Kalau mandek baru ditempuh lagi dengan 2 cara. Jadi tidak bertahap gitu ya, tidak bertahap. Berarti tidak, bukan tahapan yang berjenjang bukan, Pak ya? Betul, baik, bukan bertingkat. Ini pilihan. Pilihan. Ya. Kalau kami boleh tahu Pak, selama Bapak, kita tahu bersama pemirsa bahwa Pak Salman ini merupakan seseorang yang sangat concern terhadap penyelesaian hak-hak konsumen. Adakah salah satu kasus yang kira-kira mungkin benar-benar menjadi contoh penyelesaian dari BPSK? Iya, BPSK. Ya. Dari sekian banyak kasus atau pengaduan yang kami terima, itu kami setiap tahun punya rating, punya tingkatan jenis-jenis sengketa yang masuk setiap tahun. Dari beberapa tahun ini yang rata-rata lebih banyak pengaduan konsumen atau sengketa konsumen itu menyangkut soal leasing kendaraan, kredit kendaraan, kemudian persoalan komunikasi yang mungkin jaringannya kurang bagus dan lain sebagainya, tanggapannya lambat, dan yang penempatan ketiga adalah soal pelayanan perbankan. Jadi selebihnya macam-macam, ada yang obat makanan, ada yang pelayanan kesehatan dan sebagainya, asuransi, betul Pak Kadis. Asuransi juga ada. Ya, Pak? Ya. Apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan beda. Tidak sesuai. Ya, ya. harus Baik, kita ke Pak Kadis lagi Pak. Kami ingin bertanya Pak, kalau misalkan dinas atau pemerintah provinsi memberikan bentuk dukungan seperti apa kepada BPSK Pak? Nah, ini juga menarik nih. Jadi sudah beberapa kali metode yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama tahun 2018 ke bawah, jadi masih zamannya Kota Palu ya, karena yang Donggala belum terbentuk sama Toli-Toli. Itu dulunya ditangani oleh kabupaten kota. Kemudian ada kewenangan itu beralih ke provinsi. Kewenangan itu kami berikan dalam peran kami itu dalam bentuk kegiatan yang melekat di dinas. Nah, per 2019 saat itu saya menduduki jabatan kepala dinas, mengusulkan 2019 pun demikian masih melekat di dinas. 2020 kami bermohon untuk diberikan agar BPSK ini lebih mandiri, diberikan dalam bentuk hibah ke kabupaten, karena kebetulan sudah ada Kota Palu, sudah ada Donggala, sudah ada Toli-Toli, jadi biar mereka lebih bisa bergerak lebih leluasa, maka dalam bentuk hibah yang disalurkan melalui BPKAD provinsi. Per 2021 itu aturan sekarang berubah lagi. Nah, tadinya adanya di BPKAD, sekarang di dinas. Nah, tapi di dinas dalam bentuk belanja hibah lagi. Tetap belanja hibah. Gitu. Hanya beralih. Hanya beralih saja. Jadi itulah yang terjadi kondisinya, karena aturan pun bersifat dinamis. Kami juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi alhamdulillah tahun ini baru-baru saja tersalur. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua dari teman-teman dari Kota Palu, dari Donggala, dari Toli-Toli. Alhamdulillah sudah tersalur. Tahun 2021 diluncurkan dana hibah melalui dinas Perindak. Baik, gitu. Bapak. Ini artinya bisa dibilang merupakan sebuah inovasi juga ya, Pak. Pada saat itu, saat Bapak mengusulkan bahwa biar ini mereka akan lebih efektif kira-kira kalau disalurkan dalam bentuk hibah. Mudah-mudahan lebih begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan, Pak, apakah memang ada kenaikan kinerja dari BPSK pada saat anggarannya masih melekat di dinas, dan kemudian akhirnya diberikan dalam bentuk hibah pada saat mereka lebih mandiri dan leluasa untuk menggunakan pembiayaan tersebut? Oh iya, kalau menurut saya sih karena sekarang reportingnya agak lebih ditentukan oleh Permendak dan sebagainya,
otomatis kegiatan teman-teman di BPSK ini agak lebih terstruktur gitu ya. Baik. Laporannya harus ada dan sebagainya. Baik. Tapi itu tergantung juga masyarakatnya juga. Ya. Kalau masyarakat merasa ada dibutuhkan BPSK, seharusnya teman dari masyarakat juga harus melapor apa yang jangan istilahnya jangan terlalu pasrah dah dengan Perlu partisipasi juga ya Pak. Jangan terlalu pasrah. Iya, oh biarlah nggak apa-apa kondisinya tidak seperti ini, produknya tidak seperti ini, jasanya. Jangan. Kalau itu ada yang dijanjikan A, ya harus diwujudkan dengan A. Iya. Itu harus dilaporkan kalau memang tidak sesuai. Berarti ya. butuh kesadaran juga dari Ya, masyarakat jadi bahwa mereka mempunyai hak, Bapak mereka ya? mempunyai hak gitu. Iya, betul. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik, pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Bicara Langsung. Anda dapat menghubungi line telepon 0451 452 414 dan 0812 43 243 522 atau yang bisa dilihat tertera pada layar kaca. Dan kita akan berdialog lebih panjang lagi seputar BPSK. Kami mengundang kepada Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, untuk menghubungi line telepon kami dan bergabung bersama dialog Bicara Langsung. Baik, pemirsa, ini juga sekedar informasi bahwa program Bicara Langsung ini adalah kerjasama dari TVRI Sulawesi Tengah dengan BPSK. Nah, Bapak, ini sangat menarik Bapak yang kita diskusikan tadi. Kemudian kami ingin bertanya lagi Bapak, apakah kehadiran dari BPSK ini terasa membantu kinerja dari dinas perindustrian? Itu udah pasti. Jadi tadinya kita, itu saya bilang tadinya kita hanya, jadi sebagai gambaran gini nih Mbak Widya, perlindungan konsumen itu di Jakarta, di Kementerian Perdagangan, ditangani oleh satu dirjen. Baik. Itu udah lama, dari yang Pak Salman sampaikan tadi. Kemudian di provinsi, kemarin sebelum dibentuk UPT itu hanya ditangani oleh seksi. Ya. Jadi panjang sekali kan rentang kendalinya itu. Nah kebetulan sekarang sudah dibentuk jadi UPT, tugas-tugas itu yang tadinya kami harus kerjakan dalam seksi tadi, sekarang ditangani oleh UPT, dan kemudian ada teman-teman BPSK yang ada di kabupaten-kabupaten, ya maksudnya 2 kabupaten dan 1 kota ini yang bisa menjadi ujung tombak kami. Jadi mensosialisasikan perlindungan konsumen, pengawasan konsumen dan sebagainya. Kira-kira demikian. Ditahan dulu Bapak, karena setelah jeda pariwara berikut pemirsa, kami kembali akan mengajak Anda bergabung dalam Bicara Langsung tetap di TVRI Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, masih di program Bicara Langsung dan masih bersama 2 orang narasumber kami pada hari ini. Ada Bapak Kepala Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Tengah dan Bapak Wakil Ketua BPSK Kota Palu. Dan kami masih mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam line telepon 0451 452 414 dan 0812 432 43522. Baik, kalau tadi kita sudah banyak sekali berdialog dengan Pak Kadis, kita ingin langsung bertanya kepada Bapak Salman selaku Wakil Ketua BPSK Kota Palu yang langsung terjun ya Pak. Nah, kami ingin bertanya Pak, ini sebenarnya kasus apa saja sih yang bisa diajukan ke BPSK Pak? Ya, sebenarnya belum banyak yang ditanya ke Pak Kadis, ya. Masih kurang Pak Kadis. Ya. Seperti tadi menjawab ada pertanyaan tadi ya, ada pertanyaan kira-kira sengketa apa saja sih yang bisa dilaporkan ke BPSK atau diadukan. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh pemirsa TVRI, siapapun Anda, sepanjang Anda adalah konsumen akhir yang menggunakan produk barang atau jasa, tidak untuk dijual kembali, tapi untuk dikonsumsi, dipakai sendiri, maka Anda adalah konsumen. Dan berhak untuk mengadukan kalau ada persoalannya
sebaiknya mengadukannya dulu ke pelaku usaha yang bersangkutan. Baik. Jadi kalau ada masalah, ada kendala atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, sampaikan dulu ke pelaku usahanya dengan baik-baik, dengan musyawarah, dengan mufakat. Kalau tidak ada titik temu, baru bisa mengadu ke Dinas Perdagangan juga bisa, itu perintah undang-undangnya juga mengharuskan itu. Bisa ke LPKSM, ke YLKI Sulawesi Tengah bisa, atau juga bisa ke BPSK. Nanti BPSK menerima pengaduan, disertai dengan bukti-bukti dan identitas yang lengkap, baru kita lakukan proses penyelesaian masalahnya atau penyelesaian sengketanya. Baik, Pak. Jadi intinya itu, siapapun dia konsumen, asal dia konsumen akhir yang tidak untuk diperdagangkan, dia berhak atau bisa mengadukan masalahnya. Yang penting dengan cara tadi, harus lebih dulu mengawalinya dengan menyelesaikannya terhadap pelaku usaha yang bersangkutan lebih dulu. Baik. Dan pelaku usaha tidak bisa menolak ya, harus menerima. Harus menerima. Ya, pengaduan konsumennya dulu diselesaikan dengan baik-baik, kalau tidak ada baru bisa dilanjut. Baik, Bapak. Sepertinya sudah ada penelpon yang ingin berinteraksi dengan narasumber kami di studio. Baik, halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Iya, kembali dengan Pak Iksan, Bu. Oh, baik, masih Pak Iksan. Baik, Bapak. Ya. Jadi begini, Bu. Beberapa minggu lalu terjadi sedikit peristiwa di kompleks kami, yaitu tetangga kami. Itu dia kemarin kan ada mengangsur kendaraan di salah satu finansi. Jadi rupanya kemarin itu ada keterlambatan angsuran. Kemudian itu keterlambatan angsuran itu selama 3 bulan. Akhirnya motornya itu dieksekusi, itu posisi sementara di jalan. Ditarik paksa ya, Pak ya? Iya, sementara pemahaman kami bahwa yang berhak menyita itu adalah pengadilan. Kemungkinan yang ingin kami sampaikan di sini, mungkin juga ada sosialisasi dari BPSK atau YLKI terhadap para finansi ini. Baik. Agar mereka mengetahui tentang kewajiban mereka terhadap konsumen, bukan hanya kepada masyarakat. Karena kita melihat bahwa kebanyakan sekarang ini, petugas-petugas yang ada di beberapa finansi ini, itu bukan lagi petugas dalam perusahaan, tetapi menggunakan orang luar. Pihak ketiga ya, Bapak ya? Iya. Jadi merasa ketakutan, tidak nyaman. Padahal kalau kita kembali ke undang-undang ini kan perdata, bukan pidana sebenarnya. Baik, Bapak. Jadi mungkin ini juga harus diberitahukan kepada para finansi agar supaya mengetahui aturan-aturan mana yang mereka harus laksanakan. Baik, Bapak. Sudah kami tangkap maksudnya. Terima kasih banyak. Ini kami akan tanyakan kepada narasumber kami, Pak Salman. Kira-kira untuk menyelesaikan kasus seperti itu, seperti apa? Ya, terima kasih. Izin Pak Kadis, melalui kesempatan ini, Dinas Perdagangan dan juga kami BPSK, juga LPKSM menghimbau kedua pihak. Yang pertama, kami menghimbau dulu kepada konsumennya. Kalau memang Anda merasa sudah melakukan kewajiban yang baik, maka sebenarnya Anda tidak perlu takut. Tunaikanlah hak Anda, tunaikan kewajiban Anda, jangan menghindar kalau ada penagihan. Baik. Lebih baik Anda datangi kantor leasingnya dengan baik-baik, sampaikan kalau memang ada kendala, maka kantor leasing pasti akan menerima juga dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Itu ke konsumen. Untuk ke perusahaan leasingnya, ke perusahaan pembiayaan juga kami menghimbau kalau bisa dekatilah konsumen dengan cara yang baik, dengan manusiawi, tidak memaksa, tidak main paksa, karena masalah penarikan kendaraan ini sebenarnya sudah masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Sejak ada motor kredit kendaraan ini selalu muncul Sejak masalah. finance bermunculan ya Bapak? Kadang kita tidak bisa membela konsumen karena tidak semua konsumen itu baik. Iya, Kita juga tidak bisa membela leasing karena juga tidak semua leasing melakukan dengan cara yang dengan baik. cara yang baik. Ya. Menurut ketentuan memang penarikan kendaraan itu adalah upaya akhir dari leasing kalau mediasi komunikasi dilakukan dengan konsumen itu ternyata menemui jalan buntu. Nah, memang ada ketentuan tentang Undang-Undang Yudisia bahwa yang berhak mengeksekusi kendaraan leasing itu adalah pihak pengadilan negeri, tetapi itu kalau sudah melalui proses hukum. Nah, sementara ini kan masih di bawah penanganan leasing. Jadi leasing masih punya hak untuk menarik kendaraan, tapi dengan tadi
caranya yang manusiawi lah. Kalau misalnya Pak terjadi hal tersebut dan kemudian masyarakat ingin melaporkan ke BPSK, bolehkah dijelaskan apa mekanisme yang harus ditempuh? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, sebaiknya setiap ada masalah apapun juga, termasuk masalah leasing, sebaiknya menghubungi lebih dulu leasingnya. Menghubungi dulu pelaku usahanya, dibicarakan baik-baik. Kalau tidak ada upaya penyelesaian, baru bisa ke Dinas Perdagangan, bisa ke LPKSM atau ke BPSK. Nah, untuk leasing bisa ke OJK juga, ke Otoritas Jasa Keuangan, dan juga ada asosiasi leasing di Palu. Tanggapan dari Pak Kadis, seperti apa kiranya Pak? Apakah sudah pernah ada yang melaporkan ke dinas mungkin? Kalau saya langsung belum terima, tapi mungkin dari bidang mungkin sudah ada. Tapi mungkin kami juga akan mengarahkan itu ke BPSK. Akan tetap dikembalikan lagi ya, Pak? Kami juga akan menyampaikan sama konsumen, siapkan data-data terkait dengan data-data itu. Ya, maksud saya datanya bagaimana? Apakah betul, apakah Bapak, Ibu sudah melunasi itu, terus ternyata ini contoh yang leasing ya, sudah diselesaikan dan sebagainya, terus kemudian ditindaklanjuti dengan model seperti itu. Apalagi dengan kondisi seperti ini, adanya kebijakan pemerintah untuk relaksasi dan sebagainya, apakah itu bisa dimasukkan dalam konsideran bahwa itu bisa mediasi atau ada itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman di leasingnya juga gitu. Apakah prosedur itu sudah diterapkan sesuai dengan SOP-nya atau belum? Kalau tidak sesuai, misalnya contoh kayak misalnya tadi Pak Iksan bilang tiba-tiba langsung ditarik, kalau misalnya kondisinya memang seperti itu nyatanya, ya kenapa tidak siapkan data-data terkait, laporkan kepada kami atau laporkan kepada tadi LPKSM atau kepada BPSK langsung juga boleh. Nanti kan akan dipanggil teman-teman dari leasingnya, konsumennya, bagaimana data kalian, bagaimana data, jadi dipertemukan dulu dalam proses mediasi itulah Bapak, terserah mau konsiliasi, mediasi atau langsung di arbitrase. Nah, ini memang bisa dibilang permasalahan yang sangat klasik ya Pak ya. Banyak ini. Luar biasa sekali ini kalau kita bicara soal berbagai macam keluhan yang ada di masyarakat. Tapi memang kembali lagi Pak Kadis, sebenarnya memang masih cukup banyak orang yang belum sadar bahwa mereka memiliki hak-hak konsumen. Harusnya itu. Betul sekali. Nah, berikutnya kami ingin bertanya kembali ke Pak Salman. Pak, ini kalau misalkan masyarakat ingin melaporkan hal tersebut ke BPSK, kemanakah kami harus sebagai masyarakat harus mencari BPSK, lokasinya di mana maksudnya Bapak? Maaf. Jadi untuk Sekretariat BPSK Kota Palu beralamat di Jalan Kartini, tepatnya di kantor UPT, Perindustrian Perdagangan, Kartini atas lah kalau orang Palu bilang gitu ya. Jakarta ya Pak? Ya, ada papan nama kami BPSK, silahkan ke sana. Kami buka setiap hari kerja dan setiap jam kerja. Jangan lupa bawa syarat-syarat yang seperti disampaikan Pak Kadis, identitas diri yang masih berlaku dan sebagainya, dan sekali-sekali jangan tergesa-gesa dan jangan membawa sesuatu yang sifatnya buru-buru, karena penyelesaiannya harus diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dan harus lewat proses hukum. Baik Pak. Ya. Nah, Pak Kadis, tidak dipungut biaya ya, tidak gratis, tidak dipungut biaya Bapak ya. Kalau selesai kasus mau ngasih nggak nolak Pak Kadis ya. Penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Ya. Nah, Pak Kadis, harapan apa Pak yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat dan BPSK yang sudah terbentuk di wilayah Sulawesi Tengah? Ini mungkin salah satu pola dalam kondisi yang seperti ini, kami tidak bisa melakukan dengan teman-teman dari BPSK, tidak bisa melangsungkan tetap langsung sosialisasi dan sebagainya. Mungkin dengan jalur ini, dengan teman-teman dari bantuan dari TVRI Sulawesi Tengah, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka punya hak atas barang atau jasa yang telah mereka beli atau mereka telah peroleh gitu loh. Jadi harapan saya masyarakat harus tahu hak-hak mereka. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi yang mereka harapkan, macam-macam, bisa saja mungkin warnanya atau bagaimana yang tidak sesuai, dia harus istilahnya mereka harus lebih kritik gitu loh. Lebih kritis gitu loh. Baik. Jadi mereka harus sampaikan, oh Pak, saya pesannya waktu itu warnanya ini, kenapa yang ada ini? Apa penjelasan dari mereka? Kalau memang ini contoh ya, kalau tidak sesuai ya
ini jadi salah satu cikal bakal adanya sengketa kan. Ya, ini contoh dari warna saja. Belum lagi dari yang spesifikasi yang seharusnya misalnya ada 4 baut di situ ternyata cuma 3, kira-kira begitu. Bahkan hal sekecil itu pun dapat menjadi itu kan hak konsumen. Betul. Hak konsumen tuh mereka harus peroleh seperti ini gitu. Kira-kira demikian. Baik, kalau Bapak sebagai Wakil Ketua BPSK Kota Palu, kira-kira ada apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Baik, terima kasih. Melengkapi tadi yang disampaikan Pak Kadis, jadi yang dimaksud oleh Pak Kadis adalah bahwa konsumen itu punya hak atas informasi, punya hak atas keamanan, kenyamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Itu dijamin oleh undang-undang. Nah, mewakili teman-teman di BPSK, baik di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli, kami menghimbau kepada masyarakat, silakan tunaikan kewajiban Anda sebaik-baiknya, baru kita tuntut hak kita juga sebaik-baiknya. Karena hak dan kewajiban kita dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pesan kami, selalu selesaikan persoalan dengan baik, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, hadapi dengan kepala dingin, karena Anda melakukan transaksi di awal juga dengan cara baik-baik. Jadi sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik juga. Jangan sungkan-sungkan untuk mengadukan persoalan Anda. Kami terbuka dan siap kapan saja. Baik Bapak. Ini adalah akhir dari dialog kita di Bicara Langsung pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadis dan Pak Salman atas kesediaan Bapak untuk hadir di studio kami. Dan pemirsa, adanya BPSK di wilayah Anda, di wilayah Sulawesi Tengah, merupakan satu harapan agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen, dan sebagai masyarakat kita harus melek tentu saja, dan besar harapan kami hadirnya BPSK akan menjadi sebuah hal yang baik di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Terima kasih atas nama kru yang bertugas, saya Widya Pondulele pamit, kita akan kembali lagi nanti, berjumpa lagi di Bicara Langsung edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.